5 dugaan para tahanan menjadi kelinci percobaan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia II. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia. Misalnya dengan menyuntikkan bakteri sifilis kepada perempuan hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, hingga membedah tahanan tanpa bius. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok yang sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran Unit 731. Dilansir dari Historia, salah satunya terjadi di markas Romusa, Klender, Jakarta. Sekitar tahun 1942 sampai 1943, ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusa, Surabaya, dan Kalimantan. Diduga Unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusa. Tragedi Mandor berdarah. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi Mandor berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada 28 Juni 1944. Diawali dengan rasa benci rakyat yang memuncak terhadap Jepang. Muncullah sebuah kelompok anti-fasisme. Mereka berencana untuk berpura-pura kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, hingga tokoh agama. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk mendukungnya. Namun, tokoh di dalam diam-diam memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya diciduk. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat, korban peristiwa ini mencapai ribuan orang yang terdiri atas generasi unggulan Kalimantan Barat. Tujuh budak seks, Jugun Yanfu. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacur paksa untuk tentara Jepang. Korbannya mayoritas berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, dan tak terkecuali Indonesia.
Perempuan-perempuan itu dijemput paksa dari keluarganya dan ditempatkan di sebuah rumah yang disebut sebagai rumah bordil. Tujuannya adalah untuk mempermudah tindak pemerkosaan di setiap wilayah yang didiami oleh tentara Jepang. Di dalamnya tak hanya perempuan Indonesia. Mereka juga menahan perempuan keturunan Tiongkok, Belanda, Perancis, dan Portugis. Para tentara akan datang setiap harinya untuk memperkosa mereka. Bahkan mereka juga tak ragu memukul, menampar, dan bahkan menikamnya hingga mati ketika perempuan itu melawan. Suntik kontrasepsi yang tidak dilakukan secara steril juga sering dilakukan agar para Jugun Yanfu tidak hamil. Dilansir dari BBC, tak terbayangkan betapa buruknya perlakuan tentara Jepang terhadap Yanfu hingga mayoritas dari mereka mengalami kerusakan rahim. Pemerintah Jepang telah meminta maaf akan kejadian dalam Perang Dunia II ini. Namun, hal itu tentu tidak sebanding dengan luka fisik dan mental yang dibawa para mayoritas Yanfu seumur hidupnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai 7 kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.